Teng 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 teng. Teng teng. Nggak gitu Okta, kok Okta nggak Iya sih. nggak gitu Agun. Gini, ulang. Teng 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 teng. Teng, yang semangat. Yo, 1, 2, 3. Teng 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 teng. Teng. Memang openingnya gong ya, Iya, Agun. iya. Oke, jadi kali ini kenalin. Aku Anggun. Assalamualaikum Oh, dulu Agun. assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kenalin, aku di sini ada Wafik dan juga Anggun. sebagai apa ya? Host. Podcaster. Yes. Jangan bilang host. Ini sebagai podcaster yang Oke. nanti akan mewawancarai teman-teman. Kok wawancarai Kok teman-teman? teman-teman? Wawancarai narasumber Iya. yang gong pastinya. Gong banget. Yang gong banget, yang gong Gong. gong. Ya pastinya nanti siapapun itu teman-teman pasti harus tahu dan harus mendapatkan hal-hal yang mungkin Insightful. insight baru yang harus didapatkan nanti. Betul Agun? Betul banget dong. Pastinya ada di mana Agun? Ada di Ngobrak. Ngobrol asik bareng kita. Oke. Sampai sebelum mengenal dan memasukkan sih bahasanya? Apa? Sebelum menghadirkan Oh ya, gitu, Gun. menghadirkan narasumber kita kali ini ya. Betul. Jadi kita mau memberikan tipis-tipis informasi tentang Crash FM dulu nih. Boleh. Jadi Crash FM itu, Anggun, adalah sebuah radio komunitas milik Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta yang berdiri pada 14 Mei 2003 di Babarsari, Sleman, Yogyakarta, atau lebih tepatnya ada di kampus 2 UPN Veteran Yogyakarta. Betul. Ada info apa lagi nih, Gun? Ada lagi tagline-nya nih, ada. Loh, kok tahu? Ada skripnya. Oh, ada skripnya. Oke. Oke, tagline Apa dari tuh? kita sendiri apa, Hah? Fik? Smart people think different Iya. gitu. Jadi kalau ada teman-teman keras sendiri, coba kita bisa ngerekam yang di situ lagi pada apa gitu ya. Oke, Jadi Mas. kalau ini balik. Jadi kalau teman-teman keras bilang 107,8 FM, nah nanti sebutannya Smart people think different. Nah, itu menjadi sebuah tagline yang dimiliki oleh Crash dan punya pendengar setia yang disebut dengan Smart Listeners. Oke, dan punya banyak banget informasi, punya banyak banget program siaran yang pastinya tentang dunia musik, Wow. hiburan, gaya hidup dan informasi menarik Wow, lainnya. wow. Wow, ternyata lengkap banget ya. Dan Crash ini ternyata mengudara di platform milik jogjastreamers.com. Betul banget, Anggun. Betul. Ada informasi apa lagi cukup? Udah ada. Oh, cukup? sih. Atau mau nambahin apa lagi, Gun? Program siaran di Crash? Oh, boleh. Kok tahu sih, Gun? Ada skripnya. Ada skripnya. Apa itu sih? Iya, apa? Ada Morning Sunshine, ada Crash Hour, dan Speaker, Traffic terakhir Zone, ada yang terakhir apa? Mood Booster. Iya. Jadi siaran dari jam 8 sampai jam 6 sore di hari Senin sampai hari Jumat. Gitu Betul, aja sih, Gun. iya. Sedikit perkenalan singkat tentang Crash FM. Kita akan menghadirkan narasumber yang pastinya sangat gong, sangat menarik, sangat luar biasa, sangat dar. Wow, sangat Kita mainkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Mas Mas Farhel. Oke. So ini aku mah guyu dewe anjir. Oke, jadi gini. Jadi kita sudah kedatangan tamu spesial yang Iya. tidak kalah menarik, Betul. tidak kalah asik, tidak kalah. Halo. Oke, jadi kenalin dulu nih. Kami berdua siapa dan ini apa sih sebenarnya? Oke. Anggun boleh. Halo, aku Anggun dan ini partner saya nih. Aku Wafik. Di sini kita ada di Ngobrol asik bareng kita. Yeay. Dan kita akan langsung saja ya menanyakan beberapa hal. Namun sebelum kita menanyakan beberapa hal untuk narasumber, bolehlah sedikit tes suara-suara asik dan syahdu dan ini itu. Cek. Halo, Oke. aku Farhel ya. Sebagai apa ini? Maksudnya diperkenalkan aku apanya ini? Diperkenalkan menjadi ketuanya boleh? Oh ya, Oke. aku di sini sebagai station manager, itu logonya dari situ. Asik. Station manager dari Crash FM gitu ya di periode ini. Station manager tuh apa sih, Mas? Station manager itu kalau di organisasi lain tuh ketua umum. Ketua umum. Ya, sama lah kayak gitu. Gitu. Oke. Cuman kan kita namanya radio ya, kita menyesuaikan sama ya
yang ada di radio gitu. Jadi namanya kita ubah dikit, tapi sebenarnya secara job desk, secara struktur itu masih sama kayak ketua umum gitu loh. Oke, itu bridging singkat pengenalan siapa itu Mas Farhel ya gitu ya, Bun. Mungkin sedikit saja dari apa ya? Dari informasi yang Wafik dan Anggun dapetin nih di websitenya Crash. Ini Radio Crash ini adalah sebuah radio komunitas milik UPN Veteran Yogyakarta yang berdiri di 14 Mei 2003 di UPN Veteran Yogyakarta Kampus 2. Lalu juga di sini Crash ini menawarkan dirinya sebagai media kampus milik UPN Veteran Yogyakarta. Itu betul bukan sih, Mas Farel? Kalau milik UPN Veteran sebenarnya kurang tepat ya. Soalnya kan kalau milik UPN Veteran itu milik semuanya gitu loh. Kalau kita ini kan di bawah jurusan. Jadi mungkin lebih di spesifiknya tuh ya di jurusan ilmu komunikasi. Soalnya kalau milik tuh nanti takutnya orang-orang yang di luar jurusan ilmu komunikasi mau daftar gitu. Tapi kalau dari peraturan kita dari ADRT itu belum bisa gitu. Jadi kita masih di lingkup jurusan ilmu komunikasi. Cuman kalau pendengar memang sampai kampus 1, sampai fakultas-fakultas kayak FTM itu juga ada. Seperti itu. Tuh, jadi ternyata pendengarnya itu sudah sampai nggak cuma di ranah jurusan ilmu komunikasi saja nih, nanti sudah meluas sampai seluruh kampus UPN Veteran Yogyakarta. Betul Mas Farel? Yes, benar banget. Oke, selanjutnya Wafik mau nanya nih. Di sisi lain, Crash ini kan dapat disebut juga sebagai radio komunitas nih Mas Farel. Nah, apakah itu berfokus sebagai radio komunitas atau hanya berfokus terhadap tempat untuk belajar siaran gitu. Jadi mengingat bahwasannya Crash sendiri kan KSM gitu Mas, kelompok studi mahasiswa. Nah, itu menurut Mas Farel itu seperti apa? Kalau dari visi misi kita itu yang pertama memang tujuan utamanya kita itu adalah untuk wadah belajar gitu loh. Oke. Wadah buat anggotanya sendiri itu menimba ilmu dan mencari pengalaman di sini. Cuman selayaknya media pada umumnya, kita tuh juga harus ngasih informasi gitu loh. Maksudnya salah satu kewajiban media menurut KPAI itu kan emang kita harus seenggaknya kita berguna buat masyarakat, dan itu cara kita untuk berguna dengan menyebarkan informasi-informasi yang kita dapatin. Seperti itu sih. Dan target kita memang dari komunitas ke komunitas. Jadi memang target kita paling ya cuma se-UPN. Tapi kalau semisal pun ada yang dengerin di luar UPN itu sebagai bonus lah. Kayak gitu sih. Jadi ada targetnya sendiri ya Mas? Yes. Untuk mayoritas untuk mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta, tapi nggak menutup kemungkinan untuk sampai di jangka luar gitu. Ya, soalnya kan ada beberapa program tuh kayak di speaker itu kan kita ngomongin tentang info-info yang ada di UPN kayak lomba-lomba, terus ada open magang, ada prestasi-prestasi mahasiswa UPN. Nah, itu kan segmented banget ya programnya. Nah, makanya itu sebenarnya awalnya kita tuh dibikin karena emang kita buat menyebarkan informasi dari UPN ke UPN gitu, dari anak-anak UPN ke anak-anak UPN lainnya kayak gitu sih. Untuk kanal untuk mendengarkannya itu apa sih Mas? Kita pakai website, tapi kita pakai agregator ya. Jadi kita pakai website orang lain, kita pakai Jogja Streamer. Kita kerjasama di situ, kita bisa dengerin di mana aja kapan aja. Jadi kalau misalnya radio itu kan salah satu minusnya kan kalau misal pakai ini ya pemancar itu kan frekuensinya terbatas gitu ya. Ada peraturan-peraturan tentang berapa panjang frekuensinya. Apalagi kalau komunitas itu mentoknya itu radiusnya itu 7 km. Jadi 3,5 ke utara, 3,5 ke selatan gitu. Mentok itu kan kecil banget kan kalau cuma 3,5 kilo. Bahkan kalau di sini tuh nggak sampai kampus 1 gitu loh. Kampus 1 aja udah beberapa tuh udah nggak kena frekuensi kita kalau kita pakai pemancar. Makanya kita ngakalin ya kita di digital aja lah gitu. Dan kalau pemancar pun juga merawatnya susah. Jadi makanya kita pakai digital, kita pakai Jogja Streamers. Seperti itu. Tapi dari Mas Farel sendiri ada nggak sih harapan untuk bisa mengembalikan sebuah radio pada tradisionalnya gitu? Sebenarnya kalau mau tuh ada kemauan gitu ya buat kita bisa pakai pemancar lagi. Cuman pertama dari tempatnya kita sangat susah. Soalnya kan kita dekat Adi Sucipto. Yang dimana kita tahu Adi Sucipto tuh tempat buat latihan TNI AU ya di situ itu. Jadi frekuensi radio pilotnya mereka gitu. Jadi kalau dari tempat emang sangat tidak memungkinkan, dan juga dari biaya itu juga sangat-sangat tidak memungkinkan kalau kita pakai pemancar lagi. Apalagi kan kita pengurusnya semua kan anak ilmu komunikasi gitu ya. Kita nggak ada yang tahu tentang elektrik gitu ya. Maksudnya yang bener-bener teknisi. Mungkin kalau kita ada dari jurusan teknik mesin atau teknik elektro, kita masih memungkinkan gitu loh untuk kita merawat itu sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu teknisi dari luar, kita bisa ngerawat dari anggota-anggota kita sendiri. Cuman karena kita kekurangan ilmu, ya itu tadi ya basicnya untuk
elektronik terus perlistrikan. Nah, daripada kenapa-kenapa mendingan kita mengurungkan niat dulu aja, seperti itu sih. Oke, cukup apa ya, dapatkan insight dan informasi baru ya tentang teknis cara kerja dari penyiaran Crash 107,8 FM gitu. Bener. Oke, Anggun bisa dilanjut. Oke, Ada selanjutnya. apa lagi? Ini Kak, jika nih kalau radio Crash ini dikenal sebagai radio komunitas, namun kok sekarang ini malah lebih mirip ke radio swasta atau komersial gitu. Karena dasarnya adalah banyak nih event-event yang dihasilkan oleh Crash sendiri yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Oke, kalau itu tak jawabnya gini, sebenarnya kalau peraturan dari JRKY atau Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta itu memang kita nggak boleh mengambil keuntungan dari radionya. Cuman kita boleh mengambil keuntungan di luar radio. Jadi kita nggak boleh itu misalnya kita pasang iklan di radio itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita sebagai organisasi terus kita ngejualin merch, kita bikin event itu boleh. Nah, sedangkan kita saat ini kan emang kita nggak bisa hidup tanpa adanya pendanaan kan. Kalau semisal kita cuma mengandalkan iuran dari anak-anak ataupun mengandalkan donasi, itu kayaknya sangat-sangat nggak bisa survive kita sebagai komunitas, sebagai organisasi. Makanya kita harus pintar-pintar cari uang, pintar-pintar cari kesempatan di luar radio, gimana caranya kita bisa dapat uang. Dan salah satu yang paling profitable di beberapa periode terakhir ini adalah dengan cara event. Jadi kita harus bisa mengelola uangnya itu dari situ. Jadi salah satu sumber pendapatan kita itu dari event-event kita. Jadi emang bener ya tadi yang dikatain Mas Farel sendiri, bahwasannya memang radio komunitas itu punya ciri khas atau tujuan yang dimana dia tidak mencari keuntungan sendiri itu. Yes. Dari beberapa sumber yang Wafik dan Anggun cari itu memang layaknya seperti radio komunitas lainnya tidak mencari keuntungan, berbeda dengan radio komersial. Yang nggak boleh itu kan kita mencari keuntungan dari radionya. Cuman kalau dari organisasinya secara ini sebenarnya nggak ada masalah kan. Yang penting kita nggak nyari keuntungan dengan cara ngebuka iklan. Itu nggak boleh ya, Mas? Itu nggak boleh. Misalnya kita adlibs terus kita yang mau masang adlibs itu suruh bayar, itu nggak boleh. Kalau kita kan pakainya barter kan. Misalnya kita ada media partner, kita dapat tiket, kita bisa ke sana, tapi mereka ngasih kita untuk adlibs. Kita kan nggak dapat uang kan. Kalau dapatnya in kind gitu, itu masih diperbolehkan. Cuman kalau kita minta bayaran, nah itu nggak diperbolehkan. Gitu. Oke. Cukup menarik ya, ternyata ada beberapa hal terkait dengan sistem pembayaran atau sistem pembayaran ya, bisa dibilang aturan yang itu disepakati oleh radio komunitas Crash sendiri seperti itu. Nah, ini Mas, tadi sempat disindir bahwasannya ada banyak program siaran yang dimiliki oleh Crash sendiri. Kalau Babik cari tahu lebih lanjut, ada Morning Sunshine, Crash Hour, Speaker yang tadi mengundang dari luar gitu Mas. Dan itu diantar dari banyak program siaran yang disiarkan oleh Crash. Apakah ada yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau isu politik atau yang berbau isu-isu kampus seperti itu Mas? Kalau isu-isu kampus itu dari Speaker, cuman kalau politik emang kita belum ada sih, lebih tepatnya emang kita nggak ada sih gitu. Seperti itu. Iya, cuman kalau semisal kita kan programnya nggak cuma di radio ya, kita ada podcast, ada artikel. Nah itu diperbolehkan, cuman masih belum di periodeku belum ada yang dirilis gitu tentang yang membahas isu politik. Cuman kalau aku memperbolehkan. Cuman kalau di radio kita sebisa mungkin tetap bukan netral ya, apa ya ibaratnya nggak memihak lah di tengah gitu loh. Kita nggak main blok manapun gitu. Selainnya di media-media di luar sebenarnya Mas, jadi Kompas ataupun apa ya, banyak media-media berita yang dimana mereka punya pedoman untuk tidak memihak terhadap suatu hal. Oh gitu. Ini mau Anggun yang tanya atau aku yang nanya? Di pertanyaan selanjutnya nih. Aku aja nih. Boleh. Berarti memang atau ada aturan gitu dari Crash yang tidak menyiarkan hal-hal yang berbau politik mungkin, dan bukankah kalau seperti itu menjadi terlalu ketat mungkin ya? Bisa. Dan justru seperti itu malah membatasi kebebasan itu sendiri gitu. Padahal di radio komunitas seharusnya memberi ruang bebas untuk komunitas dalam menyuarakan isu-isu yang atau hal-hal yang berbau politik. Itu gimana Mas? Sebenarnya kalau itu dari prodi sendiri itu minta kalau kita tuh nggak menyenggol salah satu pihak gitu loh. Jadi kita disuruh main aman. Ya kita kan sebagai mahasiswa kan ngikut dulu aja kan. Cuman kalau semisal dari penyiar-penyiarnya seenggaknya mau main sedikit pinggir jurang gitu, aku nggak mempermasalahkan. Asalkan nggak membahas, kan kalau di radio itu kan ada topik bahasan sama
ada kayak bercandaan. Kalau misalnya topik bahasannya memang mereka ngebahas berita politik, aku sangat tidak menyarankan. Cuman kalau mereka ngejokes tentang politik, aku memperbolehkan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau kalian mau ibaratnya mau nyindir, itu kalian pinter-pinteran sebagai penyiarnya. Kalian misalnya ngomongin apa tapi nanti dibelokinnya ke sana. Itu enggak dipermasalahkan sama sekali. Cuman kalau kalian ngebahas, apalagi kalian pembahasannya itu terlalu mengkubu-kubukan kelompok-kelompok tertentu, nah itu aku sangat tidak menyarankan. Soalnya yang dengerin kita tuh nggak cuma dari satu pihak aja kan. Nah takutnya nanti ada yang tersinggung, ada yang apa. Nah nanti malah kita yang kena, itu jadi permasalahannya lebih besar lagi kan. Jadi kita mending kalau itu main aman dulu aja. Dan itu juga disarankan dari kampus untuk seperti itu, karena jujur kampus tuh nggak, kalau misalnya kita kena masalah, aku yakin kampus sepertinya tidak akan ikut-ikut ya. Nah gitu, dibalikan lagi ke para anggota-anggotanya dan para penanggung jawabnya. Seperti gitu sih. Kalau kemarin pas pertama kali aku menjawab, disaraninnya seperti itu. Dan itu emang sudah menjadi saran yang paling baik gitu Mas kalau dilihat. Dan itu malah udah langsung dari kampusnya sendiri memberikan hal itu. Oh, oke. Jadi menuju pertanyaan selanjutnya, ini mungkin masih juga membahas tentang isu-isu tentang politik. Soalnya masih kepo gitu loh. Kenapa bisa apa ya menurut Taufik? Yang seharusnya informasi itu layaknya didengarkan oleh semua pihak. Nah, bingung ngomongnya gimana ini, Anggun. nih. Sebentar. Jadi bisa dilihat bahwasannya memang radio komunitas luar ya Mas. Kita melihat radio komunitas gak cuma keras saja. Banyak komunitas-komunitas luar seperti halnya komunitas ada di salah satu pulau ya, kalau Wafik tahu, di Lombok atau di mana, ada radio komunitas yang dia menyampaikan atau menginformasikan yang berkaitan dengan apapun yang ada di suatu komunitas tersebut. Contohnya di sana adalah komunitas yang ada di suatu pulau tersebut. Nah, seperti itu Mas. Nah, pendapat Mas Farel sendiri, radio keras ini kan bisa dibilang berbeda dengan radio komunitas seperti yang itu gitu loh. Jadi tidak terlalu menginformasikan apa yang ada di dalam. Iya, yang dari komunitas untuk komunitas itu kan. Kita lebih yang general kan. Jadi kenapa radio komunitas kelas itu berbeda dengan selayaknya radio komunitas yang berfokus pada kepentingan komunitas lokalnya itu sendiri? Sebenarnya itu dari visi misinya dulu. Kan kita emang di sini visi misinya itu untuk mengajarkan, semoga diharapkan gitu. Kita kan mahasiswa, diharapkan setelah dari kelas ini para anggota-anggotanya itu nanti bisa siaran di radio-radio komersil dan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di ranah-ranah tersebut. Makanya kita bikin sebisa mungkin radio komunitas kita itu mirip sama komersil. Jadi biar nanti kalau udah selesai di sini itu bisa lebih mudah lah transisinya kepada radio-radio komersil. Kan kita memang di sini kelompok studi mahasiswa. Kita diberikan mandat sama kampus untuk mengajarkan anggota-anggotanya basic-basic tentang penyiaran, tentang cara ngomong, tentang alat-alat. Nah itu kita dimandatkan sama kampus tuh begitu. Jadi emang kita kalau dibilang nggak kayak radio komunitas pada umumnya, emang iya, karena memang tujuan kita itu untuk membentuk penyiar biar bisa nanti setelah keluar dari Crash itu dapat pekerjaan di sana gitu, punya portofolio buat kerja di ranah-ranah tersebut, kayak gitu sih. Bisa jadi itu sebagai sebuah harapan tersendiri gitu ya Mas, buat Crash sendiri, buat setidaknya ada hal lain yang membuahkan hasil gitu. Nah iya, biar kita tuh sebenarnya kalau misalnya udah keluar dari sini bisa dapat ilmunya lah, ibaratnya gitu dulu aja gitu. Yang penting dari anggota. Kalau aku sebagai station manager, yang penting buat anggotanya dulu. Nanti kalau misalnya ternyata informasi dari kita bisa berguna buat orang lain, ya itu lebih lah. Tapi yang penting anggotaku dulu gitu aja. Sangat merangkul gitu. Bisa dilihat salah satu station manager di Crash itu bisa merangkul dan mempunyai harapan lebih yang dimana difokuskan kepada para anggotanya gitu ya. Iya betul. Oke. Pertanyaan terakhir. Boleh. Pertanyaan terakhir kita ini. Jadi Mas Farel, apa sih hambatan di Crash sendiri sebagai radio komunitas ini? Kan kita udah beberapa kali studi banding dari pertama kali aku masuk sini itu udah sekitar, aku ikut studi banding itu 7 atau 8 kali. Kayaknya tuh semua radio komunitas itu masalahnya itu sama ya, yaitu adalah pendanaan. Karena kita kan nggak bisa dapetin uang dari iklan, padahal kalau misalnya radio pada umumnya, radio komersil itu sumber pendanaan paling besar itu kan dari iklan kan. Nah itu mungkin kita masalah paling utama itu dari itu, karena kita kan mengandalkan uang dari kampus. Sedangkan di mana kita tahu ada program presiden kita yang tentang seperti itulah, yang ada alokasi dana lah. Jadi beberapa dana-dana kita itu sedikit tersendat gitu kan. Ya itu merupakan kebijakan dari pusat, kita kan nggak bisa kenapa-kenapa. Jadi kita harus cari
gimana caranya tetap bisa survive ya salah satunya tuh dengan cara nge-event, dengan cara ngejual merch, dengan cara-cara seperti itu. Karena kalau semisal kita cuma mengandalkan dari uang kampus pun itu aku yakin kita nggak bakalan survive untuk di beberapa tahun ke depan tuh aku yakin nggak bakalan survive gitu sih. Oke, cukup menjawab Gun, bisa mengerti hambatan-hambatan yang ternyata apa ya Gun? Ini apa tangannya tiba-tiba gini? Yang ternyata apa ada hambatan-hambatan sendiri yang tadi udah disampaikan sama Mas Farhel sendiri. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi Gun yang mungkin Agun mau tahu gitu loh dari Radio Crash itu berjalan. Ada nggak Gun? Belum ada sih. Kamu sendiri ada nggak? Mungkin aku sendiri selain tadi ya Mas, harapan besarnya adalah supaya para anggotanya itu bisa untuk membuahkan hasil di radio komersial di luar. Ada nggak sih harapan spesifik lainnya yang itu pure dari Mas Farhel? Dari aku ya mungkin ya jangan sampai radionya organisasi ini dan radio komunitas ini mati dalam beberapa waktu ke depan lah. Soalnya kan udah 2003 berarti udah 22 tahun gitu. Kita bisa survive 22 tahun kalau misalnya tiba-tiba ada yang mati kan berarti ada yang something wrong kan. Berarti ada permasalahan gitu ya. Semoga aja tetap bisa long lasting sampai kapanpun, tetap kalau misalnya nanti semisal aku udah nggak menjabat di sini lagi, aku mau dengerin tetap masih ada. Ya itu aja sih kita yang kalau dari aku sih yang penting tentang radio komunitas ini tetap ya bisa hidup aja sih itu. Amin. Oke, mungkin itu saja yang bisa Wafik dan Anggun tanyakan di sesi kali ini yang dinarasumberi oleh langsung ketuanya, langsung kepusatnya langsung A1-nya gitu. Jadi teman-teman yang ada di sini juga bisa tahu di balik sebuah radio komunitas itu berjalan dan di balik dari sebuah radio komunitas itu bisa berlangsung hingga 22 tahun lamanya. Waduh, seperti kayak lagu ya, Gun. Oke, mungkin itu aja Mas Farhel. Terima kasih dari Anggun dan Wafik sudah membersamai di mungkin beberapa menit yang lalu dan terima kasih sudah kesempatan ini sudah kesempatan yang berharga karena ini merupakan sebuah project kami ya. Ini project semester 2 ya. Jujur ini project semester 2 yang tiba-tiba ada ngobrak-ngobrak kayak gini ya. Ini ngobrol asik bareng kita dan ini adalah sebuah penuntasan tugas di mata kuliah semester 2 seperti itu. Terima kasih Mas Farhel atas waktunya. Terima kasih udah gitu. Terima kasih Mas Farhel. Oke Fik, jadi sesi aku tuh kan udah selesai ya sama Mas Farhel. Betul sekali ya. Terus ada lagi nih, satu sesi lagi. Sesi berikutnya ada sesi siapa sih? Dari sesi berikutnya ada sesi kedua yang akan menghadirkan podcaster juga yang sangat menarik ya. Ada teman kita. Boleh dikenalkan dulu ya di sini atau nanti saja? Nanti saja biar penasaran. Biar penasaran. Iya. Oke, dari Wafik dan juga dari Anggun. Cukup sekian. Terima kasih. Dadah.